Baru-baru ini seorang Habib Bahar Smith melakukan aksi penggerudukan kepada acaranya PWI-LS di Depok dengan berdalih dia tidak akan membiarkan ormas yang melakukan aksi pembubaran pengajian. Kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak ya, adanya pelantikan PWI-LS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWI-LS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Ya, baru kali ini dia turun aksi, teman-teman. Aksi damai katanya. Ya, di mana aksi damainya untuk tidak merestui adanya ormas-ormas yang membubarkan pengajian. Kita tidak mau membubarkan pengajian, tapi jangan ada pelantikan. Sebab kenapa? PWI selama ini tuh mengadu domba umat. Habaib kiai diadu domba, dipecah belah, dikotak-kotakkan antara suku, non-pribumi, pribumi, rasis, suka menebar adu domba kemana-mana. Pengajian dibubarin, yang Kristen aja bubarin pengajian, yang Hindu nggak bubarin pengajian. Ini sesama Muslim bubarin pengajian, merusak nama Wali Songo. Ada Wali Songo bubarin pengajian, ada Wali Songo suka memfitnah, ada domba, tidak ada. Kami datang menegakkan keadilan. Semata-mata kecintaan kami kepada bangsa, negara kesatuan Indonesia. Kita nggak mau Indonesia dipecah belah. Intinya itu, Pak. Tolong disampaikan. Kami nggak mau ada PWI-LS di Jabodetabek. Titik. Jadi teringat yang dimana ormas-ormas yang selama ini hobi membubarkan pengajian, terkhusus pengajiannya Salafi. Namun asatid Salafi tidak pernah protes atas pembubaran kepengajian mereka. Ustadz Khalid Basalamah dibubarkan pengajian, tersenyum. Ditolak pengajiannya di sana, tersenyum. Ustadz Syafiq Basalamah ditolak pengajiannya, tersenyum. Ustadz Firanda tenang, tersenyum. Semua asatid Salafi yang dibubar-bubarkan oleh ormas tidak pernah marah, tidak pernah protes, tidak pernah murka, tidak pernah membalas, tidak pernah melakukan aksi-aksi yang sedemikian rupa Bahar Smith melakukannya kepada PWI-LS. Sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan merasa ya asing di tengah-tengah muslimin. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak bagus itu. Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW, orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran, dia sabar. Tapi ada kita muslim, hanya karena tidak paham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI, ini luar biasa nih. Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, semoga Allah berikan hidayah. Kenapa? Karena beda ilmu, teman-teman. Beda ilmu. Dan kita saksikan bersama seorang Bahar Smith ketika melakukan aksi itu, mendatangi PWI-LS, bukan cuma sekedar aksi mendatangi mereka lalu memberikan orasi-orasi, tapi ingin ngetes katanya. Kalau ada yang mau ngetes boleh, tapi jangan keroyokan satu lawan satu. Jadi intinya, teman-teman, ingin baku hantam. Kita damai, nggak ada kita yang mau rusuh-rusuh, nggak. Tapi kalau mau dites boleh, ayo satu-satu, jangan keroyok. Kalau mau main-main, saya ajarin cara mainnya bagaimana. Kalau kita mau berbicara, teman-teman, masalah aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI, kata Bahar Smith, semua yang mereka demo ini adalah orang-orang berbahaya. Orang-orang berbahaya. PWI-LS berbahaya karena sering membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa ketika pengajian Salafi dibubarkan oleh ormas-ormas tertentu tidak melarang juga? Ya, mau berbeda pemikiran dan lain sebagainya silahkan. Tapi jangan begini, jangan begitu. Ya, inilah ambigunya mereka, teman-teman. Kalau mereka menyebut PWI-LS ini adalah ormas yang berbahaya. Sama, kalau kalian menganggap suatu ormas berbahaya, maka FPI juga jauh lebih berbahaya. Karena apa? Mereka sudah berani berdeklarasi memberikan dukungan terhadap ISIS. ISIS yang jelas-jelas gerakan terlarang
teroris, tapi didukung. Ketika mereka mendukung ISIS, ISISnya kemana ketika Palestina dibombardir oleh Israel? Kenapa tidak membantu? Boro-boro Bahar Smith ketika berceramah, berorasi, orang yang tidak membahas Palestina, dia biadab, dia babi, dia bangsat, dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi tidak pernah membahas tentang Palestina, kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang, biadab itu orang, goblok. Orang yang tidak membahas Palestina, dia biadab, dia babi, dia bangsat, dan lain sebagainya. Terus ISIS yang kalian dukung-dukung itu kemana? Apakah mereka bangsat? Apakah mereka biadab? Karena tidak ada satupun pergerakan dari ISIS membantu Palestina. Membantu uang, nggak ada. Membantu makanan, tidak ada. Membantu logistik, nggak ada. Apalagi senjata. Terus berjuang demi apa ISIS itu? Boro-boro kalian ini berbicara tentang perjuangan berbahaya bagi NKRI. NKRI itu yang berbahaya adalah 9 naga, oligarki, dan lain sebagainya. Mereka ini, 9 naga ini ingin berkuasa di Indonesia. Ba'alawi di Indonesia bukan cuma berkuasa, sudah ngaku-ngaku. Jawa pintu Tarim, Nusantara punyanya ulama Tarim, wali-wali Tarim. Jadi punya kakek moyang mereka, teman-teman. Bukan cuma berkuasa, tapi sudah ngaku-ngaku mereka. Allahul musta'an. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan oleh PWLS? Apakah tetap berjalan ketika digeruduk oleh Bahar Smith? Ya tetap berjalan, teman-teman. Karena apa? Ya Bahar Smith hanya ada di luar, tidak sampai masuk. Karena tidak dibiarkan masuk oleh TNI dan Polri. Karena khawatir pasti akan bentrok. Dari nadanya, dari orasinya juga seperti itu. Sudah seperti itu memang. Jadi pasti berujung bentrok di sana. Gak boleh keroyokan, tapi dia bawa massa. Takut dikeroyok. Jadi agar aman begitu ya, jadi bawa massa juga. Jadi kalau kita mau berbicara masalah apakah Bahar Smith ini datang ke sana perihal untuk memberikan edukasi bahwa untuk mendirikan ormas jangan sering membubarkan, jangan begini gitu. No teman-teman. Ingin ribut katanya. Kalau mau ribut satu-satu, kalau mau ngetes katanya. Memang bawaannya sudah seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Revolusi akhlak, tapi akhlaknya seperti itu. Jadi berbeda teman-teman. Kalau kalian berbicara tentang mereka, para habaib oknum-oknumnya, mau dibandingkan dengan asatid salafi, baru satu kali ya kejadian pembubaran kajiannya Habib Rizik Syihab. Baru sekali ini yang digeruduk, dibubarkan, mereka emosinya sudah seperti ini. Bagaimana dengan asatid-asatid salafi yang dibubarkan paksa, dibegini, digitu? Mereka tersenyum. Gak pernah mereka menyimpan dendam kepada para pembubar. Apa kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika dibubarkan seperti itu? Tersenyum, memberikan salam, bahkan menyatakan mungkin mereka belum paham. Itu kata Ustadz Syafiq. Jadi ketika kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bahar Smith, ya tinggal kalian sebenarnya. Orang-orang yang ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kita saksikan bersama adabnya, akhlaknya seperti itu. Apakah benar mereka ini warisan Nabi Muhammad SAW? Kalian pikir sendiri. Saya tidak punya banyak argumen. Saya hanya memiliki satu fakta, bahwa sejatinya mereka ini hanya cuma teriak saja. Hanya berteriak saja, revolusi akhlak, revolusi akhlak. Sedangkan mereka sendiri akhlaknya seperti itu. Silakan dipikir.